التكليل عالم آية من الجمال شافوك وسيلوني واقع لو خيال سولف تكليل عالم آية من الجمال شافوك وسيلوني واقع لو خيال الغالي عمال ضيفك ما يروح ضيفك ما يروح. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjuti edisi berikutnya, yaitu ketiga, tentang hukum-hukum puasa. Pertanyaan: bagaimana batasan berhalangan berpuasa ketika ia sakit jantung, luka di kaki atau koreng, borok, sakit kepala yang sangat, dan adanya tekanan darah? Jawabnya, tolak ukurnya adalah apabila puasa itu membahayakan bagi dirinya atau mengakibatkan bertambah sakit pada dirinya hingga ia tidak bisa menahannya, maka boleh ia tidak berpuasa. Pertanyaan yang lain adalah, apa hukum orang yang berobat ke dokter gigi dalam kondisi berpuasa? Jawabnya adalah puasanya sah selama ia tidak menelan darah atau tidak menelan obat dengan sengaja. Pertanyaan yang lain adalah, apakah dokter kandungan yang memeriksa perempuan di bulan Ramadan termasuk membatalkan puasa? Tidak membatalkan. Pertanyaan yang lain adalah, apakah boleh membatalkan puasa Ramadan saat terjadi serangan jantung atau sebab turunnya gula darah? Pada umumnya, serangan jantung itu mengakibatkan pingsan atau lainnya, yaitu sebab penggunaan insulin. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan jantung di siang hari bulan Ramadan dan hukum menggunakan insulin itu sendiri? Jawabnya adalah boleh membatalkan pada kondisi sakit itu. Dan penggunaan insulin tidak membatalkan puasa. Pertanyaan yang lain adalah, apakah boleh bagi yang berpuasa meneteskan tetesan ke dalam hidung? Jawabnya adalah boleh, apabila tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ada sebuah masalah di dalam risalah Amaliyah. Apabila orang yang puasa tidak bisa menahan haus dan takut bahaya atau rasa yang sulit yang tidak bisa ia tanggung, maka boleh baginya minum sekedarnya dan tidak boleh berlebihan. Puasanya batal dan wajib qadha, dan wajib bagi dirinya menahan diri dari siang hari itu di bulan Ramadan sebagai penghormatan. Selain puasa Ramadan, tidak wajib ia menahan diri. Pertanyaan: apakah boleh bagi yang berpuasa meneteskan tetesan ke dalam hidung? Boleh saja, apabila tidak sampai masuk ke tenggorokan. Di sini dalam sebuah masalah di risalah Amaliyah dijelaskan, para faqih mengatakan makruh orang berpuasa berpeluk-pelukan, mencium atau mencumbu istrinya, meskipun keduanya tahu tidak akan mengeluarkan sperma. Makruh. Jika niat mengeluarkan, maka sama hukumnya dia niat membatalkan puasa. Dimakruhkan memakai celak mata atau sifat mata, minyak wangi,
masuk kamar mandi untuk mendinginkan tubuh. Dimakruhkan juga mengeluarkan darah, menyedotnya atau mengisapnya meskipun mengetahui tidak sampai ke tenggorokan. Dimakruhkan juga mencium tumbuh-tumbuhan yang wangi, duduknya wanita di air. Makruh juga menyuntik dengan benda padat, bukan cair. Dimakruhkan juga bersiwak, berkumur yang tidak ada tujuannya, kecuali dalam wudu, membaca syair-syair, kecuali untuk memuji para imam alaihimussalam. Ada sebuah riwayat dijelaskan, apabila kalian berpuasa, maka jagalah lisan kalian dari dusta, jagalah mata kalian, jangan bergibah, jangan berdusta, jangan bertengkar, jangan hasud, jangan menyimpang, jangan berbuat zalim, jangan mencaci maki, jangan menghina satu sama lain, dan juga jangan lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah yang lain dijelaskan, apabila bersendawa kemudian keluar sesuatu tanpa disengaja, tidak batal puasanya. Adapun jika sampai ke rongga mulut dan ditelannya kembali dengan sengaja, batal puasanya, dan ikhtiyatnya dia juga membayar kafarah. Masalah lain yaitu apabila menelan sesuatu sebab lupa lalu teringat sebelum masuk ke tenggorokan, wajib dia mengeluarkannya dan sah puasanya. Apabila sendawa dan ia teringat setelah sampai ke tempat sebelum rongga-rongga mulut, maka tidak wajib mengeluarkannya. Bahkan tidak boleh dikeluarkan. Tapi kalau dia merasa ragu sampai ke rongga mulut atau tidak, maka wajib dikeluarkan. Masalah yang lain ialah apabila menyuntik dengan cairan dan tidak masuk ke tenggorokan, hanya misalkan sekedar masuk ke dubur atau kemaluan belakang, maka tidak membatalkan puasa, tapi ihtiyat istihbabnya untuk kehati-hatiannya tetap hindari, jangan lakukan. Masalah yang lain adalah boleh menyuntik dengan sesuatu yang diragukan, apakah benda cair atau padat. Tapi ihtiyat istihbabinya, hati-hatinya tetap hindari. Sengaja muntah batal puasanya, meskipun keadaan terpaksa untuk menyembuhkan penyakit atau lainnya. Tapi jika ia lupa atau tidak sengaja muntah, itu tidak batal. Ini saja yang bisa Al-Fakir jelaskan edisi puasa di hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شافوك وسيلوني واضع لو خيال